Gue ya kalau menurut gue nih opini gue aja kurang baik ketika kalian stuck terus ngalihinnya ke game. Bener. Kurang baik karena kenapa? Akhirnya apa ya? Iya, stucknya hilang, tapi nggak back to topic lagi, nggak kembali ke awal apa tujuan kita gitu. Kali ini kita mau ngebahas soal kencing guys. Nggak sopan anjir. Pipis. Pai. Ulang. Enggak, udah langsung. Oke guys, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Dari cara duduk gue udah santai banget ini. Lah ngapa ikutan? Ini cara duduk Rasulullah ya. Kalau lagi makan. Oke. Dan buat teman-teman yang lagi nonton nih, sebenarnya kita kali ini mau ngobrol-ngobrol asik aja, ngobrol-ngobrol santai. Nggak ada nanya jawab, adanya saling menjawab. Oke. Beda ya. Berarti nggak ada yang nanya dong. Saling menjawab. Iya saling jawab ya. Itu semua nggak ada yang nanya. Gimana? Kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Ngomongin overthinking tentang bisnis sih. Jadi biasanya tuh gua kalau lagi nongkrong sama orang ya, udah lama gak ketemu, gak jauh-jauh tuh ngobrolnya, gua tuh lagi stuck tau. Iya. Atau enggak ketemu sama freelancer, Iya, content creator. Gua tuh lagi gak ada ide gitu kan. Bingung, Atau gua lagi, stuck. kayak gitu. Atau mungkin biasanya sih pekerja-pekerja itu sih yang kayak gitu, pekerja-pekerja apa ya bahasanya? Pekerja kreatif. Atau mungkin yang di kantor juga kadang stuck juga. Iya. Stuck bagaimana cara manjat. Media sosial. Iya kayak gitu-gitu. Nah lu sendiri gimana? Maksudnya lu kan sebagai apa ya, full time digital planner nih. Iya. Jadi lu nggak bukan apa ya, lu bukan employee dari sebuah perusahaan kan. Iya. Lu full time digital planner. Lu sering nggak nih stuck? Langsung mulai jawab aja, Pal. Sering ya. Sering. Jadi yang namanya stuck dalam bisnis tuh hampir, mesti kayak setiap hari pun bisa stuck gitu. Tapi cara kita menanggulangi itu sebelum atau sesudah ya? Sebelum dong. Sebelum ya? Menanggulangi iya. Menanggulangi ya. Cara kita menanggulangi sebelum terjadinya stuck itu adalah memperkaya khazanah keilmuan, ya kan? Jadi orang kalau misalnya punya skill, dia ngerasa stuck di skill itu artinya dia perlu belajar lagi. Iya. Ya kan? Aduh sorry, jadi selonjoran gitu. Iya. jadi kalau misalnya kita seorang konten kreator kan, kayak misalnya lu konten kreator, lu lagi stuck nih, aduh bikin konten apa lagi ya? Berarti lu harus Mandi lumpur. Berarti lu harus ulik lagi nih. Oh mana nih bagian yang kira-kira relevan, mana yang belum dibahas, pasti ada. Kayak gua kadang kalau ngerasa stuck, ya kayak lu aja kan. Biasanya lu kalau misalnya lagi ngerasa kurang insight, lu kan ikut kursus kan, sering kan ikut kursus, ikut seminar, iya, sampai lu sendiri aja punya platform namanya kursus, ya kan, kursus ya kan? Saking kursusnya udah gila, sertifikat kalian gua banyak banget aja. Saking kursus banget bacanya. Lu kalau cek LinkedIn gua, Fauzi bilang itu ada berapa ya? Sekarang udah 4 apa 5 gua punya sertifikat. Saking seringnya ikut-ikut kayak gitu. Iya itu. Kelas online gitu-gitu, tapi bukan ini ya, maksudnya bukan kelas online yang kayak mahal-mahal banget gitu. Kalau dalam bisnis kalau lagi stuck itu biasanya enggak sih, itu wajar sih. Misalnya tiap hari pasti stuck. Iya. Maksudnya kayak terus gimana cara setelah stuck nih? Setelah stuck biar maksudnya kita kan nggak boleh ya terjebak dalam fase itu lama-lama, karena kalau lu stuck terus ya udah biarin ya udah, nanti aja nunggu kita misalnya nunggu mood atau nunggu ini, artinya kan ya maksudnya mau sampai kapan gitu. Nah gimana, ada nggak sih tips dari lu nih, maksudnya ketika lagi stuck apa yang harus kita lakukan segera gitu biar ada doanya aja sih, berdoa nih diikuti Allahumma paksain. Nah, udah itu. Jadi kalau kita lagi stuck, kita nggak punya ide, kita lagi nggak mood, nggak bisa kita nggak mood gua lagi bete, gua hari ini lagi banyak masalah, pacar gua gini segala macem. Paksain. Ya dipaksain, langsung aja Bismillah, Allah mau paksain, nah kan? Gua paksain, dan dengan lo memaksain itu, di situ kelihatan profesionalitas lu dalam mencapai apa yang lo inginkan. Gua pernah ngeliat ada kreator, followers udah 200 ribuan, terkenal nih, jual kelas udah laris banget ya. Nah, dia itu pernah syuting behind the scene-nya dia pas sebelum konten. Dia jadi udah depan kamera, sudah kayak gitu-gitu. Udah gitu kayak badannya tuh udah kayak kerasukan rasa males. Sudah kayak lagi berusaha ngelepas.
Dia udah posisinya di Basi, coba ini di Binback ini tempat konten lu ya, Iya, konten iya. sehari-hari lu. Dia udah sampai situ tapi dia kayak ngerenggangin badan terus marah-marah gitu, teriak gitu kayak ngelepas rasa malasnya. Nah dari situ, jadi kalau lo emang sebagai seorang pengusaha yang memang udah komit, atau sebagai seorang digitalpreneur atau seorang freelance udah komit sama tujuan lo, ya lo nggak bisa kayak tiba-tiba lagi stuck tidur atau apa. Sebenarnya no problem kalau kita ngalihin ke game segala macam. Cuman kan biasanya kalau dialihin itu kayak waktunya gini dialihin ke gini, apalagi dialihinnya itu ke hal yang kayak scroll TikTok itu kan bahaya. Iya, memang maksudnya sebenarnya cara orang beda-beda ya buat healing dari stucknya mereka. Nah, dari lu gimana? Dari lu? Oh, dari gue sih biasanya gue kalau misalnya lagi stuck banget, misalnya kayak lagi contoh deh, misalnya lagi konten lagi stuck banget, ya pertama gue cari referensi dari konten-konten orang lain, gue amati, gue tiru dan gue jiplak, enggak lah, modifikasi guys, ATM. Jadi nanti gue ubah konsepnya dan lain sebagainya. Atau gue keluar terus ngobrol sama orang lain atau ke coffee shop sendiri. Ya udah dia merenung kira-kira nge-vibe apa kek sambil cari ide segala macam. Karena gue pernah ngerasain gitu ya. Kalau menurut gue kurang, menurut gue nih opini gue aja, kurang baik ketika kalian stuck terus ngalihinnya ke game. Bener. Kurang baik karena kenapa? Akhirnya apa ya? Iya, stucknya hilang, tapi nggak back to topic lagi, nggak kembali ke awal apa tujuan kita gitu. Jadi contoh kita lagi stuck nih konten ya, kita misalnya ngomongin konten kreator, kita lagi stuck ide konten segala macam, tapi lu ngalihinnya ke game gitu, ya idenya nggak bakal dapet juga. Yang ada lu has been Iya, yang ada lu akhirnya udah stuck, kalah lagi, terus kalah, akhirnya emosi jadi tambah males. Wah. Even yang game non kompetitif pun kayak game offline atau itu juga menurut gua kurang baik karena jadinya satu membuang-buang waktu. Bukan solusi sih menurut gua game itu. Iya, kurang baik sih menurut gua ya. Jadi misalnya kalian lagi bisa dialih dengan cara lain, ya itu kayak misalnya kalian ke coffee shop tapi balik lagi ke tujuan utama. Misalnya kalian stuck di ide nih, gimana cara healingnya? Misalnya kalian pergi keluar atau ke mall, kemana segala macam, terus diem, perhatiin lingkungan sekitar, kira-kira apa yang bisa dijadiin ide konten, misalnya lagi stuck di ide konten gitu ya, atau ke coffee shop atau ngobrol sama orang, nanti kan dari situ wah pembahasannya bagus nih gini, atau yang lain-lain sebagainya, misalnya kayak stuck lagi misalnya di bisnis kalian lagi stuck di penjualan atau gimana, coba ikut-ikut kelas marketing, kelas online yang diadakan oleh orang-orang yang kredibel gitu kan. Itu juga misalnya lagi stuck ya bisa apa ya, buat nambah ilmu, bisa refreshing juga. Atau ini yang menurut gue yang refreshing bagus juga ya, kalau misalnya gue lagi stuck di sesuatu, itu biasanya gue ikut event tapi event offline. Jadi event yang memang datang ya, datang. Bisa jadi ngobrol. Karena kalau event offline tuh vibes-nya berasa getaran, sensasinya, ngobrol sama orang langsung, orang yang ngebawain materi juga kita bisa lihat. Kalau online kan ya memang bagus juga, banyak materi yang bagus dibawakan secara online, tapi apa ya, kayak ditonton dalam keadaan kurang rebahan. Sosialnya tuh kurang berasa. Jadi makin males soalnya nontonnya rebahan kan? Iya, karena lu bisa rebahan, lu bisa mute, lu bisa lu nonton sambil manga kelihatan, lu nonton sambil nggak pakai baju juga bodo amat. Tapi kalau lu offline kan, lu harus rapih, lu harus nanti di sana terlihat jaim, jaga image lu membangun citra lu yang baik dan lain sebagainya. Jadi gue senang banget datang ke event offline. Kalau misalnya lagi stuck, ya itu buat nyari ide, buat healing dan lain sebagainya. Sekalian nambah ilmu. Dan yang memperparah keadaan stuck itu biasanya scroll TikTok yang dengan alasan mencari ide. Misalnya kan kalau jualan online nih, misalnya gue punya jualan, gue scroll TikTok untuk mencari ide gitu dengan alasan. Itu menurut gue fake refreshing gitu. Jadi kayak kalau misalnya stuck terus buka TikTok nyari ide, yang ada tuh malah ke bawah alur kayak jadi 2 jam, 3 jam. Iya, ide nggak dapet, waktu habis. Iya, karena hal kayak gitu, aduh, sangat apa ya, fake refreshing lah gitu kan. Nah, terus gue tuh mau ngobrol-ngobrol tentang ini sih. Lo pernah nggak merasakan titik terparah lo gitu dalam menjalankan suatu bisnis? Atau mungkin ini kan tadi stuck ya, stuck kan bahasanya kan ya mungkin itu mingguan lah. Titik terparah gua ngejalan, titik terparah ya? Iya, lu pernah ngerasa nggak? Menurut gua titik terparah gua alamin waktu SMA sih. SMA mulu lu?
Iya, karena menurut gue parah. Ya di luar jualan sosis itu ya. Iya. Kalau Oh, jualan bukan sosis. enggak, Kayak jualan sosis sosis dulu ya. enggak jualan sosis juga parah. Kalau Adanya sosis doang. jualan sosis juga parah. Titik terparahnya gue jualan sosis. Hafal gua. Itu gue dicolongin mulu kan tiap hari. Sosisnya? Iya, tiada hari tanpa sosis gue hilang gitu lah. Parah sih. Dia setiap hari sosis gue pasti dicolongin. Jadi misalnya gue bawa 1 sosis itu yang bisa kejual paling 80, 20-nya dicolong. Sampai gue tuh Biaya administrasi tuh kayaknya. iya anjir. Sampai gue tuh pernah tahu sering banget nggak sholat Jumat Gara-gara ngejagain sosis dulu. Karena kan maling-malingnya kan teman-teman gue juga nih. Sebenarnya gue juga oke sih sekarang. Maksudnya dulu gue kan ngadu ya sama nyokap gue, mau gini-gini. Nyokap gue juga kayak ya nggak apa-apa lah, orang dimakan kan ya, yang penting dimakan gitu asal nggak dibuang gitu. Akhirnya ya udahlah, gue kayak gue biarin. Akhirnya setelah gue jagain tuh, pernah gue jagain sholat Jumat gue ngumpet anjir kayak di gudang gitu. Terus gue ngecek, wah nih pasti dia mau nyolong sosis gue nih. Terus gue ikutin, terus gue tangkap bahasa gitu. kamu kenapa nggak sholat Jumat jagain sosis? Iya. Sosis apa? Nah terus itu yang pertama. Titik parah gue kedua itu gue ketipu sama reseller menurut gue. Kayak Sering terjadi di kota-kota besar. iya, gue ketipu. Jadi gue saat itu pernah jualan aksesoris handphone ya. Nah, itu lu dari handphone. lagi hype banget inian charger magnetik buat Sony Xperia. Oh baru. Oh itu zaman Sony itu. Iya, zaman Sony, charger magnetik. Saat itu gue jual gitu. Itu harganya gue dapat dari gue jadi reseller ya. Gue dapat dari si seller ini harganya sekitar 15 sampai 20 ribu. Itu good deal banget saat itu ya. Tahun 2015 charger magnetik. Good deal banget untuk handphone Sony. Gue bisa markup sampai 50 ribu saat itu. Gue bisa 100% margin gue. Atau bisa 50 ribu lebih, bisa 100% lebih. Nah terus karena gue cuma punya 1 seller dan gue kan itu ya saat itu seller itu kayak yang paling murah, terus masih cepat ngirimnya. Terus gue ada orderan banyak ya, kita sekitar 10 atau 15 charger ya. Terus sellernya kabur anjir. Terus akhirnya lu Gua tuh tadi tuh sellernya dari marketplace juga, jadi sistemnya dropship. Tapi saat itu yang parah kan sellernya akhirnya tutup toko ya, tutup toko. Nah gua kan nggak bisa ngirim kan, gua nggak bisa ngirim ke 15 customer itu kan. Nah akhirnya langsung di review jelek, terus kayak disangkain penipu karena gua jualnya tuh cross platform. Gua jual di marketplace, tapi gua tawarin di Facebook. Jadi gua tawarin ini di grup-grup gini. Okay. Kalau kalian ragu, check out aja di marketplace gua gitu. Jadi cross platform. Nah terus di Facebook gue rame di posting itu, lu nipu bang gini-gini, mana barang gue nggak dikirim-kirim. Buset, gue di ban di grup Sony gue di ban. kalau kita ke reseller gitu nggak ada ratingnya ya, maksudnya kayak Ada, kan kita punya toko. Ada, itu reviewnya masih bagus saat itu. Seller gue ya, maksudnya supplier gue masih bagus. Makanya tiba-tiba mendadak di tengah jalan kayak, wah anjir bermasalah. Dan salahnya gue nggak punya supplier backup gitu kan. Akhirnya ya anjir ya udah di ban gue deh. Terus yang ketiga, salah satu yang terparah juga, duit gue dimakan sama temen gue sendiri. Jadi maksudnya gue pernah partner lah bisnis saat itu segala macam di awal-awal. Segala macam kita nggak mikirin tuh soal pembukuan segala macam ya, karena kan masih bocah ya udah yang penting jualan aja, lagi senang-senangnya jualan segala macam. Saat itu modal gua untuk bisnis itu juga handphone gua jual salah satunya, terus gua buat modal segala macam, terus habis itu gua akhirnya beli handphone lagi. Nah udah selang berapa lama ada selisih di tengah jalan soal uang. Karena kan kita nggak punya perjanjian dan gak kepikiran juga sih masalah perjanjian saat itu ya. Maksudnya nggak kepikiran masalah perjanjian apa kan segala macam. Ya udah jalan aja kan, masih sekolah. Kira wah ngerasa gue yang paling kerja, gue yang paling banyak jualan, gue yang paling ini, wah ya udahlah kata gue, udah cabut aja. Tapi maksudnya setelah saat itu masih berteman, tapi nggak jadi partner bisnis lagi. Itu pelajaran penting juga sih Jan untuk bisnis owner ya. Iya, pelajaran penting karena hitam di atas putih ya. Hitam di atas putih, karena kalian mau bisnis sama siapapun ya, even sama keluarga. Sama keluarga itu penting banget punya hitam di atas putih, maksudnya perjanjian di atas materai, kontrak dan lagi sebagainya. Maksudnya pembagian hasilnya gimana, jangan kayak ya udah kita jalan dulu aja, kan kita temen gini-gini, ya lah nggak usah lah mikirin duit sama gua, lu temenan sama gua udah berapa tahun sih, itu kata-kata si paling lebih dari buaya kalau itu, lebih dari buaya jantan gitu. Oke. Iya. Coba pengalaman lu. Gue sih nggak pernah sih, hampir doang, hampir kayak misalnya gue juga sama case reseller. Dulu gue reseller baju kaos adalah. Terus gue waktu itu harga cuma 99.000 sih. Cuman bagi gue kan dulu 99.000 tuh, berharga banget Jan. Di masa-masa gue nggak punya uangnya kan. Jadi kayak gue chatin mulu,
segala macem, dan akhirnya ternyata dia nggak senipu itu sih. Guanya kayaknya yang terlalu panik. Anjir lah. Sama satu lagi, gue pernah nonton kayak gue pernah beli Bitcoin di Binance, dan di Binance itu kan pakai P2P ya. Nah di P2P-nya itu dia tuh di posisi atas dia. Cuman sayangnya gue nggak baca reviewnya dulu Jan. Salahnya gue di situ. Jadi ternyata review dia jelek banget. Udah banyak yang komen kayak pakai caps lock, penipu nih, dasar penipu, duit gue nggak gini-gini. Gue nggak baca itu dulu. Karena gue pas itu top up Bitcoinnya kan sekitar 1 jutaan lah gitu kan. Waktu itu gue merasa berarti banget lah 1 juta. Cuman apalagi untuk sebuah instrumen investasi gitu kan. Akhirnya ya udah lapor ke pihak Binance-nya, dibantu. Ada waktu tambahan ternyata untuk si Ono biar bisa balikin duit gue. Akhirnya balik. Diituin, iya akhirnya balik. Ya udah. Enggak yang sampai benar-benar hilang lah alhamdulillah ya. Nggak pernah sampai ngutang ratusan miliar, belum? Belum. Sampai ini hampir jual ginjal belum? Belum. Nanti. Semusim enggak. Ada lu mau nanti. Oke, itu aja sih kayaknya ya. Oke. Thank you banget Jan. Iya, teman-teman nanti bisa sharing-sharing juga pengalaman-pengalaman pahit kalian di bisnis tuh kayak gimana. Coba kirim di kolom komentar. Siap. Nanti biar coba kita cari pengalaman yang paling pahit, kita kasih GoPay. Oke, boleh. Buat 3 orang. Siap. Nominalnya rahasia. Nominalnya rahasia. 1.000 dong dari Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Pokoknya kita kasih 3 pengalaman terseru di kolom komentar. Iya, 3 pengalaman terseru paling pahit. Tapi real ya, kalau bohong, wah dosa. Besar banget sih, dosa lu besar. Jangan lu bilang, saya pernah utang ratusan miliar, padahal belum pernah. Wah jangan. Dalam mimpi, kan? Apaan GoPay? Iya, kita kasih GoPay. Udah GoOvo. Ditambahin OVO, GoPay dan OVO. Gue tambahin. Apa? Dana. ShopeePay. Ini beneran nih guys ya, maksudnya 3 orang ya, buat 3 cerita menarik. Tulis di kolom komentar. Nanti kalau kita pilih, nanti kirimin nomor handphone kalian, kita kirimin. GoPay, OVO, Ada dan Dana. Nah, mantep banget nih hadiahnya, mencapai ratusan juta. Mencapai hingga ratusan juta. Bohong dosa lu. Iya. Ya kayak diskon aja anjir. Iya. Diskon sampai 100.000, padahal diskonnya cuma 10.000. Apa gitu. Oke. Thank you teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan see you guys in the next video.